Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Oke, pada video kali ini aku akan membahas seorang pemuda yang berasal dari Inggris yang mampu meretas sistem keamanan komputer berkelas Amerika Serikat seperti CIA dan FBI. Tidak hanya dari luar negeri, gengs. Di dalam negeri pun baru-baru ini juga digemparkan dengan diretasnya situs website DPR yang dilakukan oleh seorang hacker yang terjadi pada awal bulan Oktober ini. Oke, kita bahas dulu mengenai pemuda yang telah berhasil meretas sistem keamanan komputer CIA dan FBI. Nah, jadi teman-teman yang belum paham apa itu CIA dan FBI, jadi akan aku jelaskan sedikit ya. Jadi, CIA itu merupakan singkatan dari Central Intelligence Agency yang merupakan salah satu badan intelligence federal Amerika Serikat yang berada di bawah Director of National Intelligence yang didirikan pada tanggal 18 September 1947. Sedangkan FBI merupakan singkatan dari Federal Bureau of Investigation yang merupakan badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dan didirikan pada tanggal 26 Juli 1908. Nah, perbedaan dari CIA dan FBI ini, kalau CIA itu lebih fokus untuk mengumpulkan intelligence, jadi pekerjaannya secara diam-diam gitu, sedangkan FBI itu lebih fokus untuk menyelidiki kejahatan. Seorang remaja asal Inggris telah berhasil mengguncang komoditas Badan Intelijen Amerika Serikat bermodalkan komputer dari rumahnya. Sang hacker tersebut bernama Ken Gamble yang berusia 18 tahun. Ia telah berhasil menjebol email dari kepala CIA dan wakil direktur FBI, serta mengakses puluhan ribu file rahasia milik Amerika Serikat. Dilansir dari The Guardian, antara bulan Juni 2015 sampai pada bulan Februari 2016, saat berusia 15 hingga 16 tahun, ia telah mendirikan kelompok pendukung Palestina yang bernama Crackers with Attitude, serta berhasil mengakses email dan akun telepon untuk mendapatkan dokumen sangat sensitif dari operasi militer Amerika Serikat serta intelijen Irak dan Afghanistan. Modus operandi yang dilakukan oleh Ken Gamble ini adalah berpura-pura menjadi penjabat yang akan dibobol password emailnya, lalu menelpon call center dari perusahaan telekomunikasi AOL dan Verizon serta meminta untuk reset password. Jadi semacam meminta kode OTP gitulah. Ken Gamble mengaku telah berhasil menargetkan beberapa penjabat intelijen tinggi Amerika Serikat pada era kepresidenan Barack Obama. Satu di antaranya adalah password dari kepala CIA pada saat itu yang bernama John Brennan beserta istrinya, di mana ia berhasil mendapatkan email dan masuk ke akun iCloud sang kepala CIA itu. Beberapa korban Ken Gamble lainnya antara lain Wakil Direktur FBI yang bernama Mark Giuliano, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Avril Haines, agen khusus FBI yang bernama Amy Hess, dan Direktur Intelijen Nasional yang bernama James Clapper. Sampai-sampai si Ken ini mendapatkan nama dari 1000 staf FBI, dan informasi yang ia dapatkan ini digunakannya untuk melakukan serangan kepada penasihat senior sains dan teknologi John Holdren. Dan dalam operasi lainnya, Ken Gamble ini telah berhasil mengalihkan panggilan telepon yang dilakukan ke mantan Direktur Intelijen Amerika Serikat Clapper ke Gerakan Palestina Merdeka. Tidak hanya sampai di situ, gengs. Ternyata dia juga meretas TV dari Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang bernama Jeh Johnson dan menampilkan pesan "Aku memilikimu" di layar TV rumah Jeh Johnson itu. Ia menggunakan taktik yang dikenal sebagai social engineering atau yang disebut dengan rekayasa sosial, dengan cara mengumpulkan informasi yang tersedia secara online untuk meniru identitas orang lain, dan kemudian menggunakan identitas mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari pusat bantuan, pusat panggilan, dan sumber lainnya. Ken Gamble melakukan aksinya tersebut hanya dari kamar tidurnya di daerah Coalville di wilayah East Midlands, Inggris. Setelah mendapatkan informasi dari pejabat tersebut, ia pun membocorkan sebagian dari informasi rahasia yang didapatkannya ke berbagai situs termasuk Wikileaks. Jadi Wikileaks itu adalah media massa internasional yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia dari suatu negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya yang bermarkas di Stockholm, Swedia. Selain itu, Ken Gamble juga mengunggah secara detail mengenai 20.000 karyawan FBI yang didapatkannya dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan pesan "Ini untuk Palestina". Demikian dilansir dari BBC.
Jaksa penuntut umum mengatakan, aksi dari Ken Gamble ini dimotivasi oleh dukungannya kepada rakyat Palestina dan kemarahannya kepada Amerika Serikat karena telah membunuh warga sipil. Akhirnya, pada tanggal 9 Februari tahun 2017, Ken Gamble ini pun ditangkap. Ia ditangkap di rumahnya dan mengaku bersalah atas 10 tuduhan yang didakwakan kepadanya. Hakim Charles Heidencke menggambarkan peretasan tersebut sebagai kampanye sangat kejam dari terorisme dunia maya yang bermotifkan politik, sehingga para korban akan merasa dilanggar secara serius. Hakim yang menyidangkan kasusnya pun memerintahkan untuk menyita komputer milik Ken Gamble dan memutuskan hukuman 2 tahun penjara kepadanya, serta menahannya di fasilitas penahanan remaja di Old Bailey, London. Akan tetapi, jaksa yang menangani kasus Ken Gamble ini mengatakan, semua hal yang dilakukan oleh Ken Gamble ini berawal dari semakin jengkelnya ia melihat betapa korupnya dan berdarah dinginnya Amerika Serikat. Dan pengacara Ken Gamble pada saat itu pun mengatakan untuk tidak menahan kliennya, karena pada saat itu si Ken Gamble ini akan memasuki ujian untuk masuk universitas. Dan pada saat persidangan diberitakan bahwa si Ken Gamble ini tidak memberikan ekspresi apapun pada saat hakim memberikan vonis hukuman. Jadi wajahnya ini hanya datar saja, namun terlihat sang ibundanya ini tidak bisa menahan air matanya. Tidak hanya peretasan dari luar negeri, ternyata di Indonesia baru-baru ini juga terjadi peretasan kepada situs pemerintahan yang dilakukan oleh seorang hacker yang juga berasal dari Indonesia. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada hari Selasa 8 Juli 2020 mengatakan, hacker tersebut telah berhasil meretas ribuan dari situs pemerintahan dan juga swasta, dan dilaporkan ia telah berhasil meretas sebanyak 1.309 situs. Tersangka berinisial ADC ini ditangkap di Yogyakarta, yang sebelumnya polisi telah mendapati 3 laporan terkait dari peretasan dari situs masing-masing yang terdiri dari Polda Jawa Barat, Polda Yogyakarta, dan Bareskrim Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono juga mengatakan bahwa tersangka ini telah berhasil meretas situs dari UNER, situs Pemprov Jawa Tengah, dan juga beberapa situs dari Karya Ilmiah, serta Badilum Mahkamah Agung. Dalam aksinya, tersangka ini mengirimkan malware tertentu kepada pemilik situs untuk memintai tebusan. Jika tidak ditebus, situs yang diretas ini masih tetap menjadi milik tersangka ini. Setelah dikirimi uang, ia nantinya akan mengirimkan kunci atau description key yang akan muncul di layar situs tersebut, dan situs tersebut pun dapat digunakan kembali. Dari keterangan tersangka ini, ia mengaku hanya meminta tebusan sebesar 2 juta hingga 5 juta rupiah. Setelah ditangkap, polisi menyita sebuah komputer yang digunakan oleh tersangka ini dalam melakukan aksinya. Tersangka ADC ini dijerat dengan pasal 27, pasal 45 atau 46, pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tidak hanya itu saja, ternyata baru-baru ini atau tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020 tersiar berita yang cukup menghebohkan, di mana di berita tersebut dinyatakan bahwa situs DPR ini telah berhasil diretas oleh seorang hacker. Hal ini berawal dari unggahan warganet di TikTok yang menampilkan tulisan DPR yang harusnya itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Setelah peretasan tersebut, kabarnya situs dari DPR ini sempat down dan tidak bisa diakses oleh publik. Lantas, banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah benar situs dari DPR ini tengah diretas atau tidak. Nah, setelah dikonfirmasi pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020, Sekjen dari DPR yang bernama Indra Iskandar membenarkan tentang kejadian ini. Ia menambahkan ada upaya oknum yang mencoba untuk meretas dari situs DPR ini, dan kabarnya ada sekitar 5.000 hingga 6.000 virus yang berusaha masuk pada saat itu. Yang pada hari biasanya, menurut Indra hanya sekitar 500 hingga 600 virus yang masuk. Indra menambahkan, peretas tersebut menggunakan metode DOS atau Disk Operation System dalam melakukan serangannya, lalu mengirimkan berbagai virus ke situs tersebut. Sementara itu, masalah mengenai tulisan perwakilan yang berubah menjadi pengkhianat, menurut Indra itu hanyalah sebatas editan dan tidak dilakukan oleh hacker.
Upaya peretasan ini sudah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 7 malam dan hal ini pun diduga merupakan buntut kekecewaan dari masyarakat mengenai pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja baru-baru ini. Meski begitu, pihak DPR ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Telkom dan Bareskrim guna memproteksi situs halaman DPR dan memperbaiki sistem tersebut. Bagaimana menurut teman-teman akan hal ini? Komen di bawah ya. Akan tetapi, sebenarnya pekerjaan sebagai hacker ini tidak selamanya negatif. Ada sebagian dari hacker dunia yang malah menjadi miliarder muda dari aksinya sebagai hacker, gengs. Tentu dengan cara baik-baik ya. Salah satu di antaranya bernama Nathaniel Wickham yang biasa dipanggil dengan Nevi. Nevi ini lahir di Australia namun sekarang ia tinggal di Thailand. Kebiasaan meretas ini sudah ia lakukan semenjak remaja, jadi pada saat itu ia mencoba untuk meretas sebuah video game, ya bisa dibilang ia masih belum menghasilkan uang lah dari aksinya tersebut. Game yang awalnya ia coba retas adalah game Massively Multiplayer Online atau MMO. MMO itu adalah dunia game online besar yang membuat pemainnya ini dapat berinteraksi seperti World of Warcraft. Ia sadar dengan aksinya ini ia dapat merusak sistem keamanan dan dari sanalah ia mencoba berpikir untuk menghasilkan uang dari aksinya itu. Karena bisa dibilang pada awal perkuliahannya Nevi ini sangat bermasalah dalam segi keuangannya. Ia pun mengatakan pada saat awal perkuliahan atau pada saat semester pertama, ia sangat mengalami kesulitan dalam membayar uang sewa dan untuk menutupi hal tersebut ia pun mencoba bekerja dalam satu harinya itu sebanyak 5 jam atau dalam seminggunya itu 5 hari untuk menutupi biaya hidupnya ini. Akan tetapi ia pun tidak pernah absen dari kampusnya. Nah, awal kekayaan dari Nevi ini bermula pada saat itu perusahaan Yahoo tengah membuka sebuah program untuk mengamankan sistem keamanan dari perusahaannya. Otomatis Nevi pun dengan sigap mengambil pekerjaan tersebut dan akhirnya ia mendapatkan 6.000 US dollar atau setara dengan 84 juta rupiah pada saat itu. Nevi pun memiliki jadwal meretas yang bervariasi, jadi ketika tidak ada banyak bug, ia bisa bekerja dalam satu minggunya itu sebanyak 5 jam, akan tetapi kalau misalkan ia sangat sibuk, ia bisa bekerja sebanyak 30 hingga 40 jam per minggunya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu bug itu adalah suatu cacat desain yang umumnya ditemukan pada perangkat lunak, yang mengakibatkan terjadinya error yang membuat peralatan dan program tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pada saat sekarang ini, Nevi telah bekerja dengan Riot Games, studio games yang belakangan populer, yaitu The League of Legends, di Verizon dan juga menjadi konsultan keamanan komputer. Dari kisahnya ini kita tidak menyangka ya, ternyata banyak perusahaan yang rela membayar mahal seorang hacker untuk menjaga sistem keamanan perusahaannya. Salah satu contoh lainnya adalah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sekelas Apple yang melakukan sayembara kepada siapa saja yang bisa membobol iPhone yang dihadiahi uang sebesar 1 juta US dollar atau setara dengan 14 miliar rupiah. Bagaimana menurut teman-teman? Tertarik dengan tawaran Apple? Komen di bawah ya. So, itu tadi pembahasan mengenai hacker pada video kali ini. Sebenarnya sesuatu hal itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Contohnya pada cerita tadi, kalau misalkan kita menggunakan untuk hal yang buruk atau kejahatan, maka akan berakhir penjara. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan untuk hal yang positif, maka kita akan menjadi kaya. So, if you like this video, don't forget like, comment, dan subscribe, dan share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.